Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada instruktur, dalam hal ini Pak Melvin, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan tugas lab ITE kaitan tugas poin atau pada bagian 11.4.2.7 mengenai file system comment ya. Jadi kita akan memanfaatkan fungsi pembuatan direktori, kemudian copy, pindah file, dan membuat file txt pada ranah command prompt ya. Yang bisa kita pakai adalah menggunakan komen ya. Kita masuk pada Windows ini ya, di bawah ini tekan CMD saja. Kemudian di sini ada command prompt, diklik 2 kali sehingga nanti akan muncul seperti ini. Nah, pada perintah pada halaman command prompt ini telah tersedia fitur seperti yang terlihat di layar monitor. Jadi kita sudah masuk di ini folder ITE user ya, di mana folder ITE user ini terdapat pada folder pada users, dan di dalamnya ada user baru, kemudian ITE user. Nah, kita coba sesuai instruksi yang ada di lab. Di instruksi lab ini sudah kita lengkapi dengan jawaban, sudah cuma kita mempraktekkan saja. Yang pertama ya, membuat dan mengubah direktori ya. Jadi membuat direktori itu nanti menggunakan perintah make directory md, kemudian mengubah itu cd atau ganti direktori itu cd ya. Dan ada perintah dir itu untuk memverifikasi atau melihat isi suatu direktori. Kita sudah berada di folder ITE user ya. Kemudian langsung kita ke yang B ini ya. Kita coba lihat, kita dir saja. Nah, seperti ini. Nah, pada jawaban ada jawaban di Word-nya ini ada beberapa folder ya. Namun pada komputer yang saya gunakan ini masih kosong foldernya, tidak masalah ya. Kemudian pada C ini ya, ada tuntunan untuk membuat direktori ya. Gunakan perintah md untuk membuat 3 folder ya. ITE folder 1, ITE folder 2, dan ITE folder 3. Kita gunakan menggunakan perintah md ya. Jadi lokasinya nanti akan terbentuk direktori ITE folder 1, 2, dan 3 pada folder ITE user. md ITE user ya, user md ITE folder ya. Nah, folder 1. Nah, md ITE folder 1. Kemudian kita enter. Oke, coba kita verifikasi, lihat hasilnya seperti apa. Oke, dir saja. Nah, ini sudah terbentuk folder ITE folder 1. Ya, kemudian kita membuat lagi folder yang sama, yang hampir sama, yaitu ITE folder 2. Sama caranya ya, md ITE folder 2. Nah, seperti ini. Kita enter. Langsung yang ketiga juga. Untuk mengulang
tidak perlu kita ketikkan ulang, pakai panah atas atau bawah ya. Nah, ini tinggal ganti 3 gitu aja ya. MD ITE folder 3. Oke. Coba kira verifikasi hasilnya seperti apa, dir. Nah, ini sudah terbentuk ITE folder 1, ITE folder 2, dan ITE folder 3. Nah, kemudian di sini ada perintah CD ITE folder 3. Ini maksudnya adalah dari folder ITE user kita akan masuk di ITE folder 3. Bisa kita praktekkan langsung. CD ITE besar kecil nggak masalah mestinya ya, kecil. Kita sesuaikan aja. ITE folder 3. Oke. Ini posisi kita. CD, nah pada kesan sedikit. ITE folder 3. Oke, seperti ini ya. Posisi sekarang kita ada di folder user, ITE user, dan masuk di ITE folder 3. Kemudian ini ada perintah buat ITE folder 4 di direktori saat ini, Direktori saat ini yang aktif adalah ITE folder 3. Langsung kita kerjakan MD ya. MD ITE folder 4. Satu-satu bisa atau langsung, ini kan kita disuruh membuat ITE folder 4 dan 5. Langsung satu baris perintah MD ITE folder 4 backslash ITE folder 5 tidak masalah, atau satu persatu tidak masalah ya. Coba kita yang langsung saja. ITE folder 4 terus ITE folder 5. Nah, ITE folder 5 ternyata sudah ada. Nah, satu-satu aja. MD ITE folder 5. Oke, seperti ini. Nah, sekarang sudah ada folder 4 dan folder 5 di dalam ITE folder 3 ya. Di dalam ITE folder 3. Nah, perintah yang dimaksud yang tadi itu adalah membuat folder ITE folder 4, kemudian ITE folder 5 di dalamnya folder 4 ya. Ini kita terlanjur membuat ITE folder 5 di dalamnya folder 3, maka kita hapus dulu saja ya. Walaupun perintah RD nanti tidak apa-apa, ini RD kita hapus dengan menggunakan RD ITE folder 5. Oke, ini berarti tinggal ITE folder 4, kita buktikan perintah tadi bahwa MD ITE folder 4 backslash ITE folder 5. Coba kita masuk di CD ITE folder 4 ya, di dalamnya ada lagi enggak? Oh, berarti folder 5 ini adalah dengan menggunakan perintah MD ITE folder 4, folder 5 ini enggak efektif ya. Jadi sesuai perintah yang perbagian saja ini. CD ITE folder 4 sudah terbentuk, langsung kita ketik MD ITE folder 5. Nah, gini aja. Oke, di dalam folder 4 ada folder 5. Jadi di dalam folder 3 ada folder ITE folder 4 ya. Di dalam folder ITE folder 3 itu ada ITE folder 4. Di dalam ITE folder 4 ada ITE folder 5. Kira-kira seperti itu. Oke. Kemudian ketik CD
untuk mengubah direktori saat ini, ya, kita disuruh mengaktifkan di ITE folder 4. Nah, ini sudah di ITE folder 4. Misalkan saja kita keberadaan kita ada di folder 5, untuk kembali ke folder sebelumnya, berarti yaitu sub di bawahnya, kita menggunakan CD titik 2 bisa. Nah, ini ya, turun satu folder sebelumnya. Kemudian ini ada perintah masuk ke ITE folder 3, lakukan CD lagi. Nah, seperti ini ya. Itu tadi untuk MD, CD, selanjutnya adalah posisi kita arahkan ke folder ITE folder 1 ya, ITE folder 1. ITE folder 1 tadi ada di mana? Di ITE user kalau tidak salah ya. Kita ed 2. Nah, ini ada ITE folder 1, 2 dan 3. Oke, kita masuk di ITE folder 1. Berarti CD ITE folder 1. Oke, seperti ini. Tahap selanjutnya apa ini? Ketik echo itu untuk membuat isi dalam sebuah file txt ya. Ketik echo, ini ada beberapa perintah. Ketik echo ini adalah doc1 ya, semuanya ada di ITE folder 1 ya. Echo ini adalah doc1 txt. Nah, kita ketik aja. Echo ini adalah doc1 txt itu adalah sebetulnya tulisan bebas ya, tulisan yang akan nanti ditampilkan ketika doc1 kita panggil ya. Nah, masalah sesuai yang ada di instruksi saja. doc1.txt. Nah, seperti ini. Kemudian kurung siku lebih besar. Kemudian nama filenya ini adalah yang di belakang adalah nama file ya. Yang ini adalah doc1.txt, ini adalah tulisan bebas yang kita ketikkan. Kemudian setelah tanda lebih besar ini adalah nama filenya ya. doc1.txt. Kita enter. Oke, kita buat lagi yang bersama. Ini adalah doc2, nama filenya adalah doc2 ya. Oke. Yang ketiga kita membuat ini adalah file 1 txt. Nah, kita ganti, jangan sampai salah. Ini adalah file 1.txt. Ini kita ganti file 1.txt. Ya, kemudian ada satu lagi, ini adalah file 2.txt. Txt ya, ini file 2.txt. Oke, 4 sudah kerjakan. Selanjutnya di sini ada verifikasi file di folder ITE folder 1, tidak masalah, kita ketik dengan dir ya. Nah, ini akan terbentuk doc1 txt, doc2 txt, file 1 txt dan file 2 txt. Lalu kita akan melihat isi file ya. Bisa menggunakan more, bisa menggunakan type. Kita gunakan type saja ya. Coba kita gunakan type. Mencoba type doc1, coba seperti apa. Type doc1.txt. Nah, ini hasilnya tadi yang kita ketikkan. Ini adalah doc1.txt. Kita coba type doc2.txt. Kemudian kita coba type doc file ya, ini tadi ya, file 1.txt. Ini file 2.txt. Oke. Sudah bisa, hasilnya sama. Lalu pada step 4, di sini ada menyalin, menghapus, dan pindah file ya. Coba instruksinya di sini adalah
pada prompt perintah, ketikkan perintah doc2.txt, kemudian spasi cuser, IT user, terus IT folder 2. Ya. Ini yang aktif folder 1, kita punya beberapa file, doc1.txt sampai file 2.txt. Ini kita akan mencoba perintahnya pindahkan pakai move ini ya. Pindahkan move namanya doc2.txt ya. Pindahkan kemana? Dipindahkan ke folder ITE folder 2 ya. Kita ketikkan lengkap direktorinya users seperti ini, user, kemudian ITE user seperti ini ya, kemudian ITE folder 2 ya. Coba kita enter. When file moved ya. When file ini satu sudah dipindahkan ya. Coba kita lihat isi di IT folder 1. Nah, ini doc2 hilang ya karena dipindahkan ya. Ya kalau pada perintah explore, Windows Explorer itu kan Ctrl E di-cut terus di Ctrl V ya. Kita buktikan di tadi pemindahannya ada di folder 2 ya, ITE folder 2 ya. Kita masuk atau kita masuk ke ITE folder 2 dulu coba. CD folder ITE folder 2. Oke. ITE folder 2 itu ada di ITE user ya. Kita langsung seperti ini bisa dir. ITE 2 itu kembali ke satu sub di bawah ITE folder yaitu ke ITE user. Kita masuk, misalnya kita masuk di ITE folder 2. Nah, seperti artinya kita melihat isi dari ITE folder 2. Titik 2 ini adalah kembali dulu ke ITE user, kemudian kita berada di ITE folder 2 ya. Nah, ini ada doc.2 di dalam folder ITE folder 2 atau bisa kita lakukan cd.2 seperti ini bisa, lalu masuk cd ITE folder 2, ini tidak masalah, kita dir sama hasilnya ya, antara ini seperti ini sama kita masuk dulu bertahap cd.2 dulu, masuk cd ITE folder 2, baru kita dir, hasilnya sama ya. Nah, ketik dir saat diminta memverifikasi dokumen kedua di folder ini. Tadi sudah kita buktikan di ITE folder 1 dir ya, Mas, ternyata doc2 ini sudah kosong. Kemudian arahkan ke chat folder 2 ya, untuk mengubah direktori ke folder 2 dan memverifikasi ya. Ini sudah kita buktikan bahwa di folder 2 sudah ada doc2.txt. Kemudian yang D ini ya, salin doc2.txt ya menjadi file baru namanya doc2_copy.txt untuk membuat salinan doc2.txt ya. Ketik dir pada prompt untuk memverifikasi salinan file yang telah dibuat. Coba perhatikan, ini kita masuk di folder 2, kan sudah ada
file doc2.txt ya. Kemudian nanti kita gunakan apa? Salin ya, copy ya. Ada folder ya. Copy, salin itu dengan menggunakan copy. Ganti copy aja. Ya. Copy, yang di copy adalah file doc2.txt menjadi nama file barunya adalah doc2copy. doc2_ ya, .txt. Oke, seperti ini. Untuk menggandakan dengan nama lain ya. Sudah, coba kita enter. Oke, kita dir untuk verifikasi. Dir ya. Ini sudah ada doc2 dan oh ini salah ya. Ini salah, harusnya doc2copy ya. Coba kita dir dulu file _copy txt. Ini saya hapus dulu. Kemudian sama tadi kita panggil ini doc2 ya, doc2_copy. Oke, sudah. Nah, ini dua file, doc2.txt dan doc2_copy txt. Kemudian gunakan perintah pindah untuk memindahkan doc2copy txt ke ITE folder 1 ya. Ini ada perintah pindahkan, maksudnya pakai move ya. Ini posisi kita ada di folder 2 ya. Kita tinggal copy, move akan doc2_copy ke mana? Ke folder 1. Folder 1 itu ada di ITE user ya, ITE user ya. Berarti karena kita yang aktif adalah ITE folder 2, kita masuk satu folder sebelumnya dengan perintah -2 ya, -2 kali. Backslash, nama foldernya kita sebutkan ITE folder 1. Yang artinya memindahkan file namanya doc2copy, ini kurang txt, .txt, ke folder ITE folder 1 ya, di mana .2 ini adalah kembali ke satu folder sebelum ITE folder 2. Jadi cukup memberikan .2 ya. Oke, seperti ini kita coba enter. When files move ya, when file move. Coba kita lihat di folder ITE folder 2 dulu isinya seperti apa. doc2 copy txt sudah tidak ada. Kita lihat di ITE folder 1 dengan melihat, kita verifikasikan perintah dir. Nah, .2 ini kembali ke satu folder sebelumnya, baru masuk ke ITE folder 1. Nah, ini sudah ada doc2_copy txt di folder ITE folder 1 ya. Oke, itu tadi untuk pindah file ya. Mungkin ada perintah lagi, salinan txt dapat dibuat di lokasi baru menggunakan perintah salin ya. Saat diminta masukkan salinan doc2.txt. Jadi lokasi kita ada di folder ITE folder 2 ya. Kemudian ini suruh mengkopikan, salin itu copy doc2 ya, ke kopikan file doc2.txt yang ada di folder ITE folder 2 ke menjadi nama doc2 new pada folder ITE folder 1. Mudah saja ya. Coba kita hadir dulu apa yang ada di lokasi kita saat ini di folder 2
di ITE folder 2. Ya ini hanya doc2.txt ya. Coba kita lakukan copy atau salin ya. Copy. Kemudian nama filenya adalah doc2.txt. Txt ya, bukan teks ya. Kita copy kemana? Ke lokasi ITE folder 1 dengan nama baru doc2 new txt. Titik 2 kembali satu folder sebelumnya yaitu ID user, kemudian masuk di ITE folder 1. Nah ini. Kemudian membentuk nama baru namanya doc2 move doc2 maaf new ya. New txt. Jadi sekali lagi mengkopikan file doc2.txt yang ada di folder ITE folder 2 ke folder baru ITE folder 1 dengan nama file baru yaitu doc2 underscore new txt. Kita enter coba. Oke. Di ITE folder 2 tetap ada doc2. Kemudian kita verifikasi di folder 1 ya, cukup seperti ini. Ya, kembali ke satu folder sebelumnya lalu masuk di ITE folder 1 ya. Seperti ini. Kita enter aja. Nah, ini ketambahan doc2 underscore new txt hasil kopian dengan nama baru dari doc2. Ya. Kemudian ini apa? File doc2.txt pada folder 2 ya, pindahkan ke folder 1 ya. Dengan nama baru doc2 move txt. Sama ini ya. Jadi move nama filenya yang ada di folder 2 yaitu doc2.txt ya, ke folder ITE folder 1. Jadi keluar dulu satu langkah sebelumnya, titik dua kali backslash ITE folder 1. Nah, seperti ini. Dengan nama baru, memindah dengan nama baru, kita kasih nama doc2 underscore move txt. Nah, kita enter. Di folder 2 kita cek dulu, sudah kosong ya, karena sudah kita pindahkan di folder 1 dengan nama baru. Sekarang kita verifikasi, lihat isinya folder 1 ya. Seperti ini, folder 1. Oke. Maaf, dir titik 2 kurang ITE ya, ITE folder 1. Nah, ini ketambahan doc2 move.txt ya. Nah, ini ada 5 file sekarang. 5 file 5 apa 6 ya, 6 file ya. doc1 txt, doc2 underscore copy txt, doc2 underscore move txt, doc2 underscore new txt, file 1 txt, file 2 txt. Lalu ini ada ubah direktori saat ini menjadi ITE folder 1 ya, mudah, tinggal cd gitu aja ya, tinggal cd gini aja. Nah, ini langsung cd, kita langsung cd ITE folder 1. Oke, di sini ya. Pindahkan, ini coba kita verifikasi isinya apa saja. Pindahkan file 1.txt dan file 2.txt ke dalam ITE folder 3. Untuk memindahkan semua file berisi file kata ya ke ITE folder 3 dengan satu perintah, gunakan karakter wheelchart bintang ini ya untuk mewakili satu atau lebih karakter. Jadi bentar, pindahkan file ke seperti ini. Bentar.
file 1.txt. Nah, langsung aja pindahkan, berarti pakai move ya ini ya. Coba kita coba dulu move. Nah, ada file 1.txt, file 2.txt. Langsung aja move file bintang itu semua yang di belakang tulisan file ini ada 1 dan 2 sudah termasuk ya. .txt ya. Semua file yang mengandung nama file, belakangnya bebas bintang .txt, pindahkan ke folder ITF folder 3. Nah, ITF folder 3 kebetulan sejajar dengan ITF folder 1. Jadi harus ada titik 2-nya dulu. Keluar satu langkah, kemudian masuk ITF folder 3. Seperti ini, bisa nggak? Nah, ini ada 2 move ya. Coba kita cek di folder 1, sudah hilang file 1 dan file 2. Kita clear di folder 3, seperti ini. Ya, ITE folder 3. Nah, ini sudah ada file 1 dan file 2. Kemudian ini ya, untuk melihat konten file doc2 new txt, gunakan perintah ketik. Nah, bahasa Inggrisnya type ya. Perintah dasarnya type. Type, kemudian doc2 new txt. Ini adalah dokumen 2. Oke. Selanjutnya gunakan perintah ren. Ren itu untuk mengganti ya, mengganti nama doc2 new txt. Ya, kita akan mengganti doc2 new txt menjadi doc3 txt. Mudah saja, ren doc2 new titik ini ya, txt menjadi doc3 txt. Benar enggak ini? Ren doc2 new ren doc2 underscore new titik txt. Ini apa ini? Velog ya. Jadi doc3 ya, doc3 titik txt. Nah, double ini ya. Kan doc2 underscore-nya titik txt menjadi doc3 titik txt. Kita dir, doc2-nya txt sudah tidak ada, berganti doc3 txt. Ya, isinya sama. Type doc3 txt. Ya, seperti ini. Sekarang untuk menghapus file atau beberapa file, gunakan perintah del dengan nama file pada prompt ya. Kita misalkan akan menghapus file doc2 ya. File doc2 di mana file digunakan untuk menghapus file doc2 ya. Kita menghapus file doc2 yang bawahnya adalah menghapus, kalau ada bintang titik bintang ini berarti seluruh file ya, seluruh file. Coba saja kita gunakan yang doc2, kita hapus file doc2 bintang, itu maksudnya file yang mengandung kata doc2 belakangnya bintang, itu berarti ada underscore move, underscore copy ya. Bintang itu mewakili karakter bebas maksudnya ya. Coba del doc2 bintang seperti ini ya, titik txt. Nah, seperti ini. Coba kita del, hasilnya seperti ini. Coba dir, yang ada doc2-nya hilang semua ya. Kalau kita gunakan del bintang titik bintang ya, semua file isi yang ada di folder ini hilang semua ya. Selanjutnya ada perintah
Pada step 5 ini ada perintah xcopy dan robocopy, ya. Xcopy dan robocopy. Oke, kita posisi masuk di folder ini ya, sebentar. Folder 1, filenya tinggal apa ini? Folder 1 itu ITE folder 1 masih ada file 1 dan file 2 ya. Oke. Robocopy tadi ada di step berapa? Xcopy tadi robocopy, sebentar, robocopy ada di ini xcopy dan robocopy. Nah, langsung saja kita ke xcopy ya. Xcopy itu untuk menentukan saklar mana yang memungkinkan perintah xcopy untuk menyalin semua file dan directory. Jadi yang di copy tidak hanya file tapi direktorinya juga ya. Di folder 4 ada ITS. Langsung ke sini aja, coba kita langsung ke ini di folder 4. Coba ini aja yang G, langsung aja. Di folder 1 ya robocopy C. Coba di folder 1 ini ada apa filenya? Aduh, lagi ini sebentar. Coba kita div dulu. Ada doc 1 dan doc 2 ya. Ini ada perintah robocopy EC folder 34 ya, folder 34. Folder 3, kita masuk ke folder 3 dulu. ITE folder 3 ya. Ada 2 file. Kemudian di folder 4 CD folder 4 ada di level dengan folder 3 ya. Coba dir dulu. Nah, kita buat dulu folder di folder 3, masuk di folder 3 dulu ITE foldernya. Kemudian kita buat folder dulu coba. ITE tadi karena di awal kita hapus ya, lupa ya. ITE folder 4. Oke, oh sudah ada. Oh, folder 4 sudah ada ternyata. Maaf, sudah ada. Coba kita gunakan perintah robocopy untuk memindahkan semua isi dari folder 3 dan folder 4 ke user ITE user. Coba robocopy ya. Copy. Kita masuknya di mana dulu? Folder 1 ya, sesuai ini aja ya. ITE folder 1 ya. CD ITE folder 1 dulu. Oke, bisa.
ini dulu. Kemudian kita gunakan perintah robocopy. Oke. Kemudian /ec. Kemudian /e ya maksudnya ya ini. Kemudian masuk ke folder user atau seperti awalnya users, terus user, terus user, terus ite folder ya, ite folder 3 ya, kemudian ite folder 4. Oke, seperti ini ya. Mengkopikan semua isi folder 3 dan folder 4 ke C users, kemudian user ya, kemudian ite user, ini kurang ite user, dan yang kurang ite user. Nah, ini hasilnya seperti apa? Bisa jalan enggak? Jadi untuk mengcopy semua ya, diperhatikan informasi yang diberikan oleh perintah selama proses penyalinan ya. Jadi ada total yang di-copy berapa, skipnya berapa, mismatch berapa, validnya berapa ya. Jadi ada beberapa file dan directory yang di-copy. Nanti ngopinya ke ite user 1 ya, coba. Nah ini, jadi folder 5, jadi di ite user, jadi tadi step-stepnya itu ditampilkan ya, dengan proses robocopy tadi step-stepnya ditampilkan, source-nya ini, kemudian destinasinya ini, ya, filenya bintang titik bintang, seperti itu, semua file berarti optionnya pakai /e, itu tadi pakai robocopy. Oke, yang lanjut ke step 6, hapus directory. Pada langkah ini Anda menghapus directory kosong dan tidak kosong menggunakan perintah rd. Jadi kalau kita menghapus directory, syarat utamanya adalah bahwa tidak ada file yang di directory tersebut atau dipastikan di delete dulu semua file yang ada di directory tersebut ya. Arahkan ke apa ini? Gunakan rdit folder 2 untuk menghapus directory kosong, dan ini masuk ke ini dulu. Users, ite user. Coba user, ite user. Jadi ini user, ite user, sudah ada ini. Oke. Jadi ite users. Ya. Nanti dulu seperti ini. Kita hapus ite, coba rd ite folder 2.tx, enggak ya, rd ite folder 2, kita enter, hapus ya, kita clear ya, folder 2 hilang. Arahkan ke user ite folder 3, cd seperti ini, kemudian salah ini ya, tadi langsung cd apa ya, ini tidak apa-apa, cd ite user,
ITE folder 3. Oke, kita dir. Isinya apa? Ada file 1, dan ITE folder 4. Ya. Apakah ini ya? Gunakan RD ITE folder 1. Nah, kebetulan di sini tidak ada folder 1. Mengatur direktori verifikasi. Nah, ini tidak bisa mengambil direktori karena tidak kosong. Ya. Kita lakukan RD, penghapusan direktori, dalamnya ada file, itu filenya harus kita hapus, kesimpulannya. Kemudian, ini, ada gunakan perintah RD / ini perintah untuk menentukan kelar yang memungkinkan penghapusan direktori yang tidak kosong. Jadi pada folder 3, dari folder 3 kita akan menghapus RD/S, ya, ITE folder 1, ITE folder 4. Apakah Anda yakin? Jadi bisa saja kita menghapus menggunakan apa, tanpa memberikan folder itu kosong atau tidak, dengan tambahan /s, ya. Coba apakah ini bisa, karena tadi beberapa isi beberapa kita hapus ya, barangkali ini bisa. ITE folder, ya, ITE folder 1. Nah, ini ternyata bisa ya. ITE folder 1, Ayu Sur, yes saja. Coba kita kembali ke ITE, kita dulu ITE folder 1, Mas. Jadi karena tadi ada yang belum kita hapus ya, karena ada yang kita belum kita hapus. Jadi ini tetap tidak terhapus. Jadi intinya /s itu untuk menghapus direktori yang tidak kosong, seperti itu ya. Kan bedaan data yang terakhir ini dicobanya ya, karena muatannya tadi sudah kita sebelumnya yang ini. Itu praktikum kita mengenai DOS ya, command DOS, tentang file system command ya, istilahnya command DOS, bisa disebut command board. Terima kasih. Semoga bermanfaat kaitan file system command. Ini perintah-perintah dasar semestinya, mana mestinya sebelum pengenalan explore itu ada pengenalan file system command ya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.